Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, LBM NU harus kita lihat juga sebagai salah satu proses penyaringan seseorang di tubuh NU untuk menjadi ulama. Level pertama, seseorang lulus dari pondok pesantren dan bisa baca kitab kuning, lalu ditampung di LBM untuk berdiskusi, berbicara pada konteks halal haram dan berujukan tekstual kitab klasik. Jadi memang level buat Kiai Haji Imaduddin Usman sudah tidak di situ. Dia sebagai seorang ulama jauh lebih memiliki tanggung jawab keumatan dari hanya sekedar berdiskusi tentang halal haram. Lagian kasihan juga buat apapun Dr. Fakhrul Razi adalah pengurus NU, harus sering ketemu dengan Kiai Imad yang membuat minder banyak orang, terutama Fakhrul Razi yang bisanya kalau kita lihat di medsos hanya selfie di sana sini, touring, tentu akan nggak punya muka kalau ketemu Kiai Imaduddin Usman. Kiai Haji Imaduddin Usman harus berkeliling ke seluruh santero Nusantara melakukan pencerahan kepada umat untuk tidak lagi menjadi inferior, takluk menjadi mukibin pekok tanpa memiliki kreativitas akal sehat untuk melihat agama ini dalam perspektif ilmu, bukan doktrin rasisme para Khatib Dobolowi yang menganggap dirinya klan yang lebih mulia dari pribumi dan menganggap dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ternyata palsu. Jadi fine-fine saja, nggak ada masalah bahwa porsi Kiai Haji Imaduddin Usman memang sudah tidak di level LBM. Melihat kebijakan PBNU tentunya harus dari rangkaian panjang background dan kontekstual dari sebuah kebijakan diambil akan runtut dari paradigma yang hari ini di bawah Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Gus Yahya sudah mendeklirkan tentang kemajuan peradaban. Salah satu ciri peradaban perkembangan umat ditandai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, bagaimana menjaga masyarakat agar lebih baik. Itu juga rangkaian panjang itu bisa kita lihat dari pokok-pokok pikiran kedua nahkoda NU, Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Gus Yahya Khalil Stakuf. Kalau dari dua rangkaian kebijakan terakhir, bagaimana Rais Suriah juga secara tegas mengambil alih Badan Otonom Jatman secara kelembagaan sudah bukan di bawah Lutfi bin Yahya. Dan kemarin ketika peringatan Hari Santri, Kiai Haji Miftahul Akhyar sangat dengan tegas menekankan pentingnya pelurusan sejarah. Sejarah harus kita ungkap dan kita sosialisasikan sesuai apa adanya. Salah satu dua indikasi kebijakan PBNU yang terakhir itu
bisa kita maknai juga bagian daripada merungkat Habib Dobolowi yang suka bohong dan mencemari bumi pertiwi dengan memalsukan sejarah. Ini sudah sangat populer kelakuan para Habib Dobolowi. Bagaimana para pahlawan-pahlawan Nusantara dipinyahyakan, dipinsihabkan bahkan oleh seorang yang bergelar Dr. Quraisy Shihab. Imam Bojol disihabkan oleh Dr. Quraisy Shihab. Tentunya kita tidak bisa melihat NU hanya secara tekstual. Apa yang dilakukan pasti memiliki landasan latar belakang yang bermuatan ilmu dan kepentingan masyarakat. Juga kedepannya punya rencana-rencana strategis di dalam mengemban amanat para founding father NU, berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemurnian terhadap kedua komitmen ini pada akhirnya pasti akan menabrak para Habib Dobolowi yang suka bohong. Mari kita tunggu episode berikutnya. Apa langkah-langkah NU strategis untuk membersihkan para klan Pahlawi yang sudah kurang ajar di Indonesia. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.